Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 dan ada beberapa orang yang di sini ada kepentingan bahwa akan kelas juga jam 18, jadi kita mulai aja. Di sini saya izin untuk merecord eh, pertemuan kali ini karena ada beberapa orang yang tidak bisa hadir hari ini gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir di sini ada Kang Fadil dan juga Nailah ya. Ya, Bu. Oke, mungkin sebetulnya pertemuan kali ini bukanlah pertemuan yang satu arah dari saya kepada teman-teman semua, tapi saya pengennya di sini kita menjalin sebuah diskusi gitu ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembekalan untuk perlombaan AMA. Nah, perlombaan AMA di sini itu kemarin ada beberapa hal yang individu dan juga tim ya. Dan yang sudah berjalan kan ya selama 3 bulan, benar nggak, Nailah? Iya, Ibu. Hmm. Nah, ini kita diskusi aja ya. Sebetulnya pasti teman-teman di sini pasti udah lebih jago lah mungkin dari saya gitu ya. Sudah terbiasa juga untuk membuat bisnis plan. Nah, pertemuan ini untuk apa yang nge-refresh lagi aja gitu ya. Nah, yang pertama itu eh, yang akan kita bahas itulah adalah isi dari bab 1 hingga bab 4. Dan juga untuk bab 1 itu adalah pendahuluan ya judulnya. Nah, di pendahuluan ini ada yang pertama itu adalah isinya latar belakang usaha. Jadi latar belakang usaha ini mohon diisi dengan kenapa sih why gitu, kenapa sih kalian memilih usaha ini gitu. Nah, tentu saja untuk yang latar belakang usaha ini dimulai dari top to bottom. Jadi dimulai dari hal yang paling umum dulu hingga akhirnya mengerucut pada alasan yang betul-betul spesifik kenapa kalian memilih usaha jenis ini. Selain usaha jenis ini adalah produk ini. Kenapa kalian memilihnya gitu. Nah, untuk visi misi itu silahkan isi dengan harapan kalian untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu perusahaan kalian akan dibawa kemana atau apa sih yang menjadi harapan kalian 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, untuk misi itu diisi dengan langkah-langkah konkret untuk kalian mencapai sebuah visi tersebut. Jadi pasti udah pada hafal ya kalau visi itu terdiri dari one statement, kalau visi itu terdiri dari langkah-langkah bagaimana cara kita mencapai sebuah visi. Nah, lalu yang ketiga itu adalah produk yang dijualnya. Nah, untuk produk yang dijual di sini ditampilkan saja secara gambar dan juga berisi dengan penjelasan singkat karena nanti akan kita jelaskan secara lebih detailnya itu di bab 3. Nah, lalu yang terakhir itu ada tujuan dan target. Kalau yang saya tangkap di sini, tujuan dan target itu adalah tujuan dari kalian membuat usaha ini dan juga membuat produk ini. Jadi kalau latar belakang usaha lebih ke profil usahanya, latar belakang kenapa kalian memilih usaha ini. Kalau tujuan target itu dimulai dari usahanya hingga ke produknya gitu. Lalu kita lanjutkan kembali untuk bab 2 itu yang pertama ada nama dan juga jenis usaha. Kembali lagi untuk yang bab 1 itu sepertinya kita harus isinya adalah deskripsi paragraf gitu. Nah, untuk yang profil usaha ini baru kita jelaskan poin by poin dari mulai nama, lalu jenis usahanya, lalu bagaimana riwayat berdirinya usaha ini. Apakah dimulai dari minat kalian atau dari hobi kalian atau kalian memulai usaha ini karena kalian itu mau capture sebuah
peluang di pasar, atau adakah scarcity, atau adakah kelangkaan, atau adakah apa ya, kalau saya pernah mengajarkan di kelas kewirausahaan itu namanya adalah ATM. Jadi kita itu mengamati, meniru dan juga memodifikasi produk yang sebelumnya sudah ada. Nah, apakah ide kalian itu datang dari tadi ATM, atau dari minat, atau dari bakat kalian, dari hobi, atau dari peluang? Lalu yang ketiga, di sini ada struktur organisasi usaha. Nah, struktur organisasi usaha di sini dimulai dari owner hingga ke jabatan masing-masing. Nah, untuk jabatan sendiri itu gak usah terpatok sama satu apa ya, nggak usah terlalu terpatok sama contoh yang udah ada, tapi saya minta itu yang realnya. Misalkan kalian usahanya itu bikin dimsum. Nah, ownernya siapa, terus berarti di kitchennya siapa, bagian pemasarannya siapa, bagian keuangannya siapa. Kalau misalkan ternyata manajemen SDM-nya belum ada gitu. Nah, manajemen SDM-nya bisalah misalkan merangkap di ownernya gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi manajemen, seperti yang udah kita pelajari, itu ada 4 pilar. Jadi yang pertama itu dari marketing, lalu finance, lalu SDM, dan juga yang terakhir operasional. Nah, kalau operasional di sini biasanya terkait kepada produksi. Produksi biasanya terkait kepada kitchen gitu. Nah, itu disesuaikan aja siapa saja sih yang harus terlibat atau sudah terlibat kepada usaha yang telah kalian jalani. Lalu untuk lokasi dan alamat lengkap usaha kalian juga mohon dicantumkan. Nah, untuk lokasi dan alamat lengkap di sini itu bisa dari alamat kitchennya di mana dan juga alamat apa ya, berarti kalian memasarkan produknya di mana atau toko kalian di mana. Tapi bisa juga kalau misalkan kalian memasarkan produknya itu secara online, berarti yang dicantumkan itu hanyalah tempat kalian produksinya saja. Nah, lalu untuk yang bab 3 ini udah mulai ke pembahasan. Nah, di sini ada yang pertama adalah detail produk yang mencakup fitur, keunggulan, harga, dan juga manfaat. Nah, untuk produk di sini kita menggunakan, ini sebetulnya hanya gambaran aja ya, terserah kalian mau menggunakan apa namanya, untuk menganalisis menggunakan cara yang macam-macam itu nggak apa-apa. Gimana ya saya nyimpennya? Nah, untuk produk biasanya kita menggunakan marketing mix yang produk. Nah, produk di sini dimulai dari keberagaman produknya. Lalu, misalkan keberagaman produk di sini ada rasa apa aja sih? Ada rasa green tea, misalnya ada rasa tiramisu, ada rasa coklat gitu kan. Atau ada yang vegetarian, ada yang non-vegetarian, pokoknya keberagaman produk yang kalian tawarkan. Lalu dari segi kualitas, biasanya ada juga nih produk itu yang dibedakan dari segi kualitas. Jadi bukan berarti ketika kualitas yang bagus itu selalu menjadi nilai plus. Tapi tergantung kalian itu disesuaikan kualitasnya terhadap si STP kalian atau segmenting, targeting, positioning kalian. Kalau memang kalian menargetkan masyarakat kalangan bawah, berarti kualitas yang akan kita berikan juga tidak usah terlalu bagus, tapi mengedepankan dari segi harga gitu ya. Nah, di sini berarti kalian state bahwa kualitas produk kalian itu sebaik apa. Lalu dari segi desain, nah, ini nanti kalian kan mendesain produk kalian itu silahkan dicantumkan. Lalu ciri khas di sini adalah
pembeda antara produk kalian dengan produk yang sudah ada di pasaran ataupun produk yang dimiliki oleh pesaing. Lalu nama merek dan kemasan. Nah, kemasan di sini kalian mau menggunakan apa? Eh, Terus ukurannya yang kalian jual itu apakah dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran paling besar, atau ada package misalnya penjualannya, atau ada bundling, itu seperti apa yang kalian inginkan. Nah, dari segi pelayanan, apa sih pembeda pelayanan kalian terhadap produk yang lain? Lalu apakah kalian memberikan garansi atau tidak, dan juga memberikan imbalan. Maksud imbalan di sini adalah apakah ada diskon misalnya, atau buy one get one, atau promosi yang berjenis imbalan lainnya. Nah, lalu yang kedua, untuk produk ada opsi lain, yaitu kalian mencantumkan harga. Jadi, tadi karena adanya keberagaman produk, pasti ada juga keberagaman harga. Entah dari rasa yang berbeda akhirnya berbeda harga, kemasan yang berbeda akhirnya berbeda harga. Misalnya, kalau misalnya produknya ada green tea-green tea-nya, berarti harga HPP-nya atau harga pokok produksinya kan lebih mahal nih, maka kita membedakan harganya. It's okay kayak gitu. Atau misalkan kalian membedakannya itu dari segi kemasan yang kecil dan besar, itu beda harganya. Atau bisa juga misalkan kemasan yang premium harganya berbeda. Nah, itu silakan dicantumkan daftar harganya, lalu skema diskonnya seperti apa. Maksud skema diskon di sini, apakah ada potongan tertentu atau promosi tertentu yang kalian berikan di eh, event-event tertentu, misalnya di akhir tahun ataupun ketika mau Lebaran, misalkan kalian akan mengadakan diskon sebesar berapa puluh persen gitu. Lalu ada potongan harga khusus atau tidak. Nah, potongan harga khusus di sini dimaksudkan apabila misalnya ada pembelian itu eh, pembelian tersebut menggunakan kuantiti yang banyak, apakah akan mendapatkan potongan harga atau tidak gitu. Lalu di sini ada periode pembayaran. Nah, ini terkait kepada cara penjualan kalian nanti itu, apakah akan langsung kepada pihak customer ataukah kalian akan berkonsinyasi dengan pihak lainnya. Nah, biasanya kalau kita berkonsinyasi dengan pihak lainnya, atau bahasa mudahnya mungkin titip jual gitu ya. Nah, ketika kita titip jual, biasanya pembayarannya tidak cash. Jadi pembayarannya itu ada periode pembayarannya. Nah, ini bagaimana yang akan kalian tawarkan kepada si agen kalian ataupun reseller kalian. Begitu. Nah, kita lanjutkan lagi ke yang tadi. Nah, lalu yang kedua itu adalah cara menentukan target pasar dari segmentasi, lalu segmentasinya itu meliputi aspek demografis, fisiologis, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau memberikan beberapa contoh. Jadi untuk segmentasi itu sebetulnya ada macam-macam, ada yang dibagi kepada 4 hal. Di sini saya mau membagi kepada hal yang paling lengkap dulu ya. Jadi yang pertama itu dari geografis wilayahnya. Nah, kalian itu mau eh, menargetkan market kalian itu sejauh mana? Apakah hanya di Bandung, atau sampai ke Jakarta, atau sampai ke Jawa Barat, atau misalkan satu Indonesia gitu. Nah, target kalian itu sampai di mana? Lalu ukuran kota. Nah, ukuran kota di sini misalkan tadi kita ingin menargetkan itu ke di Bandung saja misalnya. Nah, berarti Bandung itu kota yang cukup besar ataupun kota yang metropolis gitu. Nah, ini nanti akan masuk ke ukuran kota yang mana. Lalu dari segi kepadatan, yaitu ada perkotaan, pinggiran kota, dan juga pedesaan. Lalu demografis usia,
itu yang pertama sebetulnya adalah dimulai dari newborn atau bayi baru lahir. Lalu yang kedua itu adalah batita atau bayi di bawah 3 tahun. Lalu ada balita, yaitu bayi di bawah 5 tahun. Itu. Lalu masuk ke kids. Kalau kids itu 6 sampai 11 tahun. Lalu masuk teenagers. Teenagers itu 12 sampai 19 tahun. Lalu masuk dewasa muda. Dewasa muda itu adalah 20 sampai 34 tahun. Lalu ada masuk dewasa yaitu 35 sampai 49. Dan ada juga lansia. Lansia dimulai dari 50 tahun sampai seterusnya. Nah, lalu untuk jenis kelamin itu ada pria, wanita, dan juga unisex. Untuk penghasilan itu biasanya dibagi kepada 1 juta, lalu di bawah 1 juta, 1 juta sampai 3 juta, lalu di atas 3 juta, di atas 5 juta, dan di atas 10 juta gitu. Jadi 3 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, dan di atas 10 juta. Lalu untuk pekerjaannya apakah manajer, sekelas manajer, atau sekelas petani, pensiunan, guru, dan lain sebagainya. Atau di sini erat kaitannya dengan profesi. Lalu dari segi pendidikan, apakah SD, SMP, SMA, hingga S3. Dari agama, itu agama yang diakui di Indonesia ada 5, dan juga kewarganegaraan. Lalu dari kelas sosialnya ada bawah, sedang, dan atas. Lalu ada juga perilakunya, kepribadiannya, apakah konsumtif, suka berteman misalkan, atau dia itu misalnya introvert atau extrovert gitu. Nah, yang dimaksudkan di sini yang namanya STP. Nah, STP itu sebetulnya dimulai dari cara kita membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Jadi, STP tersebut adalah proses tadi kita segmentasi seperti yang tadi saya lihatkan di sini, yang saya tampilkan di layar. Jadi kita bagi kepada beberapa wilayah, kita bagi kepada beberapa demografis usia, kepada beberapa jenis kelamin. Lalu dari pasar yang ada, kita coba untuk menargetkan pasar kita itu sebetulnya untuk siapa. Nah, di sini kita boleh memilih 1 ataupun lebih segmen pasar. Biasanya tidak boleh lebih dari 3. Jadi, dalam targeting di sini, kalian silahkan pilih secara detail sebetulnya produk kalian itu kalian targetkan untuk siapa. Misalkan, saya mempunyai produk itu tas, dan tas yang saya buat itu saya targetkan untuk wanita karir usia 35 sampai 50 tahun yang mempunyai penghasilan di atas 5 juta yang tinggal di kota metropolis. Nah, itu adalah targeting saya. Atau misalnya, saya itu menjual produk apa namanya makanan susu bayi misalnya. Nah, berarti targeting saya adalah anak balita dan juga batita misalnya. Lalu dengan jenis kelamin unisex, boleh untuk siapa saja. Lalu yang memiliki orang tua dengan penghasilan berapa. Karena misalnya produk saya mahal, misalnya, berarti saya menargetkan kelompok yang memiliki pendapatan di atas 10 juta gitu. Atau misalkan ketika produk kita tidak terlalu mahal atau terjangkau, berarti kita menargetkan untuk kelas pendapatan berapa. Nah, setelah itu kita melakukan positioning. Nah, positioning di sini adalah bagaimana sih upaya kita mengkomunikasikan sebetulnya konsep produk kita itu gimana caranya masuk ke dalam benak konsumen. Nah, biasanya untuk positioning di sini selalu ditekankan kepada adanya tagline. Misalkan tagline suatu produk
teh botol misalnya. Nah, apapun makanannya, minumannya, teh botol katanya. Berarti teh botol itu menargetkan semua kalangan, semua usia dengan orang yang tadi setelah makan dia akan mencari teh botol. Berarti orang yang suka akan makanan atau biasanya teh botol tersebut diiklankan itu dalam keadaan dingin misalnya. Berarti dia itu lebih mentargetkan kepada kawasan perkotaan yang panas misalkan gitu. Nah, di sini saya mau mencontohkan beberapa contoh STP. Misalnya di sini ada produknya adalah sepatu Vans. Jadi dia itu dimulai dari segmentingnya yaitu laki-laki dan perempuan, lalu kalangannya menengah ke atas dan untuk anak muda. Nah, untuk targetingnya itu ternyata dia untuk anak muda katanya. Nah, untuk positioningnya dia memposisikan dirinya adalah sepatu untuk pemain skateboard. Nah, positioning di sini sebetulnya tidak membatasi target market kalian, karena target market kalian itu sudah tergambar pada targeting. Nah, untuk yang positioning ini itu sebetulnya bagaimana caranya agar kalian mendapatkan tempat di benak konsumen gitu. Biasanya jangan lupa dari segi tagline. Nah, tagline ini akan mempresentasikan produk kalian itu untuk apa dan eh, apa ya ciri khasnya itu apa gitu. Nah, kita lanjut lagi ke yang tadi. Lalu di sini ada bagaimana bisnis menyusun rencana dan strategi pemasaran, lalu bagaimana produk tersebut dipasarkan dan dijual, apakah on-site, lalu lokasi usahanya apakah milik sendiri ataupun konsinyasi yang tadi saya bilang. Lalu dijualnya apakah tadi selain onsite itu dijual secara online juga atau tidak. Jadi yang pertama nih adalah rencana strategi pemasaran. Nah, untuk rencana strategi pemasaran itu silahkan dibuat sekreatif mungkin. Ini ada beberapa contoh saja. Jadi yang pertama itu tadi seperti STP, jadi kita memahami siapa dulu target pasarnya, lalu membuat misalkan anggaran dana promosi, lalu mengoptimalkan sosial media misalkan sebagai sarana pemasaran. Misalkan kalian inginnya menggunakan Google Ads atau ingin menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads atau misalkan menurut kalian masih relevan untuk membagikan flyer misalnya. Itu tergantung kepada kalian. Lalu ada juga nih strategi yang menawarkan sampel produk. Nah, biasanya yang namanya produk makanan itu selalu mengedepankan rasa. Selain dari tampilan itu sebetulnya rasa. Jadi kan seringkali ya ada beberapa produk yang sepertinya tampilannya sangat enak, tapi ternyata ketika udah dicoba, oh ternyata nggak semenarik tampilannya, ataupun sebaliknya. Nah, maka biasanya kalau kalian ke supermarket gitu ya, suka ada sampel produk gitu untuk dicicipi gitu. Nah, itu untuk apa sih? Karena dari segi produk kuliner itu akan selalu menyampaikan pesan kepada konsumen di benak konsumen itu dengan rasa yang khas. Maka dari itu target pertama kita adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan kelebihan rasa kita gitu kepada pihak konsumen. Pertama, bisa dengan tadi memberikan atau menawarkan sampel produk atau caranya adalah dengan buy one get one gitu kan atau caranya dengan promosi diskon di hari tertentu gitu. Nah, itu tuh untuk memancing si customer untuk dapat mencoba dari rasa yang kita tawarkan. Nah, lalu ada juga nih yang menjalankannya dengan dropship ataupun reseller. Nah, karena kalian produknya itu kebanyakan makanan, itu mungkin untuk dropship dan reseller ada beberapa kendala. Cuman berarti tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa menggunakan channel promosi
menggunakan dropship ataupun reseller. Nah, dropship dan reseller di sini biasanya dijalankan oleh seorang wirausahawan itu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, lalu setelah terjadinya penjualan, misalkan, bagaimana sih cara kalian menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau yang dinamakan dengan customer relationship management. Nah, ini salah satu caranya mungkin suka ada penawaran menggunakan WA Blast atau penawaran khusus melalui kadang SMS juga masih ada gitu kan. Lalu ke DM Instagram. Nah, ini bagaimana cara kalian menggunakan menjalin hubungan baik dengan pelanggan dari mulai adanya penjualan hingga penjualan tersebut berakhir untuk memancing kembali bagaimana si customer tersebut dapat apa namanya reorder. Lalu yang ketujuh itu bagaimana kalian memanfaatkan strategi digital marketing. Itu mungkin kalau sekarang kebanyakan sudah menggunakannya digital marketing ya dibandingkan dengan marketing secara tradisional. Nah, terus tadi apakah kalian menjual produk tersebut di toko online? Apakah menggunakan e-commerce atau misalkan menggunakan website toko online? Itu silakan dicantumkan. Jadi selain dari yang dicantumkannya, misalkan platformnya yang kalian gunakan adalah website, silakan cantumkan websitenya. Selain nama websitenya, silakan ada tampilannya. Jadi kelihatan bahwa kalian itu benar-benar mempunyai website. Kalau misalkan kalian itu adanya di e-commerce ataupun marketplace, juga sama halaman utamanya, produk-produk kalian silakan di screenshot lalu dimasukkan ke dalam laporan. Nah, kalau misalkan gabungan juga eh, dua-duanya berarti harus dicantumkan foto fisik, foto toko fisik kalian dan juga dari marketplace kalian gitu. Lalu apakah kalian mempunyai cara tadi konsinyasi dan bekerja sama melalui event, misalkan atau endorsement atau campaign. Nah, itu juga jangan lupa dimasukkan di bab 3. Nah, ini ada satu hal yang lumayan penting. Jadi, kalau yang kebanyakan lomba sekarang itu selalu mengedepankan adanya unsur ESG atau Environment, Social, and Government. Maksud di sini adalah apakah produk yang kalian buat itu eh, mempedulikan lingkungan yang memberikan nilai tambah kepada lingkungan sekitar kalian ataupun tidak. Misalnya yang pertama, apakah kalian mengambil bahan baku kalian dari petani sekitar misalnya, atau misalkan yang kalian gunakan adalah bahan daur ulang, bahan yang ramah lingkungan, atau bahan yang menjadi ciri khas dari beberapa lokasi tertentu. Misalkan saya ambil contoh produknya Vise di sini ya. Nah, Vise ini produknya adalah pisang lilin. Nah, pisang lilin sendiri ternyata sulit untuk ditemukan di lokasi lain selain di Subang. Nah, Vise ini mengandung produknya mengandung unsur ISG itu menjadikan dengan tujuan dia itu ingin mengangkat si petani-petani pisang lilin di sekitar Subang. Dan dia itu ingin memperkenalkan produk pisang lilin ini kepada masyarakat luas, misalkan. Nah, berarti dari segi pengambilan bahan baku, Vise melibatkan lingkungan sekitar. Dan tadi lingkungan sekitar itu membantu ekonomi kecil dan juga ekonomi lokal di sekitar Subang. Nah, ciri khas lainnya itu biasanya apa ya? Kalau ISG di sini
seperti biasanya sih itu sih ya, kayak nilai tambah terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk bab 4-nya, ini yang akan saya jelaskan agak rinci, yaitu adalah anggaran keuangan dan juga laporan keuangan. Nah, sebetulnya dari yang diberikan oleh pihak panitia ini tuh katanya nggak wajib ya. Namun kalau misalnya ada, dia itu akan memiliki nilai tambah. Jadi kayaknya lumayan penting juga. Sampai di situ dulu ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman atau ada yang mau disanggah? Nah, untuk analisa BEP-nya, yang pertama biasanya kita melihat dulu dari sumber pendanaannya. Apakah kalian membuka usaha ini dari modal sendiri, misalnya udunan antara teman-teman kalian misalnya. Nah, ini untuk modal sendiri silahkan ditulis dari perorangannya itu memberikan proporsi sebesar nominal berapa. Lalu yang kedua itu bisa juga dari pinjaman. Nah, sehingga kalian mempunyai jumlah sumber dana. Dari modal yang sudah kalian punya, lalu kalian juga harus mengelompokkan kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan di sini untuk perencanaan investasi awalnya itu bagaimana? Misalkan ada mesin, lalu peralatan, dan juga sewa tempat, sewa stand, itu dimasukkan di kebutuhan pembiayaan. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional di sini dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, lalu yang kedua ada variable cost. Bedanya di sini fixed cost itu mau kalian tidak ada penjualan sama sekali, kalian tetap harus mengeluarkannya. Misalnya apa? Misalnya sewa tempat. Mau nggak ada penjualan kan sewa tempat kan tetap harus kalian bayarkan. Atau misalnya ada biaya listrik. Nah, biaya listrik di sini harus hati-hati. Biaya listrik itu bisa masuk kepada dua hal. Kalau abodemennya atau ketika kalian tidak ada pemakaian sama sekali, untuk lampu, misalnya untuk menyalakan mesin, eh, walaupun tidak ada penjualan, kalian tetap harus nyalain lampu, misalnya. Berarti masuk ke fixed cost. Tapi ketika si listrik tersebut digunakan untuk mesin produksi, berarti masuknya kepada variable cost. Nah, apa aja sih yang masuk ke fixed cost? Itu biasanya ada sewa tempat dan juga gaji karyawan. Atau ketika tadi kalian itu mengadakan modal melalui pinjaman, nah bunga pinjaman juga masuk ke dalam fixed cost. Lalu yang kedua ada yang dinamakan variable cost. Nah, variable cost di sini setiap kalian memproduksi, kalian akan membutuhkan biaya. Jadi semakin banyak kalian produksi, maka variable cost di sini juga akan semakin besar. Apa saja yang masuk ke dalam variable cost? Variable cost di sini adalah biaya bahan baku, biaya kemasan,
dan juga lain-lain. Nah, setelah dijumlahkan, itu akan menjadi total operational expenses atau total biaya operasional. Nah, kalau di sini itu ada perkiraan penjualan. Nah, karena kalian itu sudah berjalan bisnisnya, ini adalah berisikan tentang laporan penjualan dan laporan keuangan dari 3 bulan terakhir. Minimal, tapi semakin banyak, itu semakin bagus. Nah, laporan penjualan di sini, kalau kalian mempunyai beberapa jenis produk, tolong dibedakan. Lalu yang terakhir itu adalah cara menghitung, oh ini nggak usah. Sebentar, saya lihat lagi takutnya salah. Oh ada ya, analisa break-even point. Nah, cara menganalisa break-even point, rumusnya itu adalah fixed cost per price per unit dikurangi variable cost per unit. Nah, jadi misalkan di sini kalian mau membuat dimsum. Nah, 1 kilo ayam yang dibutuhkan nih untuk membuat 100 dimsum misalnya. 1 kilo ayam harganya sekian, terus udah gitu ada lagi bumbu-bumbu harganya sekian, ada kulit dimsum harganya sekian, itu per 100 pieces misalnya. Terus kemasan, lalu akhirnya kalian bagi 100. Karena yang harus kalian masukkan ke sini adalah variable cost per unitnya. Nah, untuk harga jual itu biasanya dihitung dari variable cost dikalikan dengan margin yang kalian inginkan. Jadi penentuan harga kalian itu sebetulnya bebas, kan ini udah berjalan juga bisnisnya. Nah, berarti price yang kalian tentukan di awal dikurangi dengan tadi HPP atau harga pokok produk atau variable cost dikurangi dibagi kepada fixed cost. Maka akan didapatkan nilai BEP rupiah. Nah, untuk BEP unitnya itu fixed cost lalu 1 dikurangi variable cost per price. Nah, apa sih bedanya BEP rupiah dan BEP unit? Jadi kalau BEP rupiah itu adalah sampai titik mana sih kalian itu tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Misalnya kalian itu menggunakan modalnya 1 juta. Nah, berarti BEP-nya itu ketika kapan? Apakah ketika 1 juta juga? Atau misalkan tadi kan modalnya 1 juta, tapi ternyata ada gaji karyawan dan lain-lain. Jadi BEP-nya bisa lebih dari 1 juta. Nah, untuk unit, itu mengartikan bahwa setelah menjual berapa unit sih akhirnya kalian mencapai titik impas kalian. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya misalkan biaya operasional per bulan sebuah warung nasi goreng itu gaji pegawainya 1 juta dikali 5 orang. Berarti gaji pegawainya ada 5 juta. Lalu listriknya 2 juta. Airnya 500.000. Nah, karena dia itu menyewa tempat, berarti dia membutuhkan 6 juta per tahun. Nah, 6 juta per tahun ini kita bagikan dengan bulan. Jadi 500.000 per bulannya. Lalu biaya 1 piring nasi goreng itu adalah 8.000. Dari mana aja? Dari beras, bumbu, telur, bakso, dan gas. Nah, harga jual 1 piringnya adalah 15.000.
Jadi kapan sih atau berapa sih yang harus dijual sama penjual nasi goreng ini untuk dapat mencapai BEP? Nah, caranya yang pertama adalah mencari dulu total fixed cost-nya, yaitu 5 juta. 5 juta didapetin dari gaji pegawai, ditambah dengan biaya listrik 2 juta, ditambah dengan biaya air 500.000, ditambah dengan biaya sewa tempat 500.000. Didapatkanlah total fixed cost-nya adalah 8 juta. Nah, kita kan nyarinya yang mau kita cari adalah titik BEP per hari. Kalau per hari berarti 8 juta ini harus dibagi lagi kepada per hari atau dibagi 30. Jadi 267.000 per hari. Nah, tadi harga jualnya adalah 15.000. Lalu udah diketahui untuk total variabel cost-nya adalah 8.000. Nah, dimasukinlah ke rumus yang tadi. Jadi total fixed cost dibagi dengan total price per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Dapatlah angka 38 piring per hari untuk dapat menutupi modalnya si tukang nasi goreng ini. Nah, untuk penghitungan BEP itu sebetulnya tidak usah per hari, jadi bisa juga kalian cantumkan per bulan. Nah, ada juga yang dinamakan dengan payback period. Kalau tadi untuk BEP itu hitungannya adalah rupiah dan juga unit, kalau payback period ini adalah waktu. Jadi berapa lama sih kita itu mencapai si titik BEP-nya? Contohnya, misalnya ada seseorang yang punya franchise minuman. Modal rata-ratanya itu 9 juta per bulan. Terus dia mendapatkan laba bersihnya itu adalah 2.500.000. Tinggal dibagi aja. Jadi dari modalnya dibagi dengan laba bersihnya. Nah, didapatkanlah 3,6 atau dibuletin jadi 4 bulan. Jadi berapa lama dia bisa balik modal itu adalah angka si PBP-nya atau payback periodnya. Jadi dalam 4 bulan berarti sudah bisa membalikan modalnya. Nah, untuk neraca sama laporan laba ruginya, sebentar. Apalagi sih? Oh iya, laporan laba rugi sama neraca ya. Nah, untuk neracanya sebetulnya tinggal dibagikan dua aja. Jadi kalian cari aktivanya atau aset kalian itu berupa apa aja. Misalnya aset kalian ada berupa kompor, terus tabung gas. Nah, itu dicantumkan di neraca. Lalu di sisi pasifanya itu terdiri dari liabilitas dan juga ekuitas. Nah, liabilitas yang dimaksud apabila kalian tadi menggunakan modalnya itu dari segi pinjaman. Nah, untuk ekuitasnya adalah modal sendiri kalian. Kalau tadi misalnya udunan pakai modal sendiri, masukinlah di ekuitasnya. Terus udah gitu, untuk laporan laba rugi, yang perlu untuk dicantumkan itu dimulai dari, saya tulis di sini aja ya, takutnya lupa. Biasanya untuk laba rugi itu dimulai dari penjualan, lalu ada HPP yang tadi udah kita hitung, harga pokok penjualan. Ini setelah dikurangi penjualan dikurangi HPP, dikurangi, nanti hasilnya itu adalah laba bersih.
Biasanya saya teh bawa tab ini, tapi hari ini lagi nggak bawa untuk nulis, jadi kurang enakan, maaf ya. Nah, jadi laba bersih kalian berapa, terus dikurangi biaya operasional, jadilah laba operasional. Nah, laba operasional di sini sama dengan yang namanya EBIT atau earning before interest and tax. Nah, lalu dikurangi dulu sama interest atau bunga. Ini bunga kalau tadi kita menggunakan yang namanya pinjaman. Tapi kalau nggak menggunakan pinjaman, nggak usah dimasukin bunganya. Nah, bunganya berapa persen dimasukin dikalikan dengan laba operasional, lalu kita akan mempunyai namanya EBT atau earning before tax. Nah, kalau kalian sudah berbentuk badan, ini nanti dikurangi lagi dengan tax. Barulah dapat earning after tax. Nah, yang kalian harus hitung duluan itu adalah HPP-nya di luar dari perhitungan ini. Lalu yang kedua adalah biaya operasionalnya, jangan lupa didetailkan sampai akhirnya kalian dapat laba operasional. Nah, cukup sampai di situ sih. Terus untuk lainnya itu adalah sampel bond dan kwitansi. Itu kan bisnis kalian udah berjalan, jadi silahkan di foto aja. Lalu lampiran itu berisikan dokumentasi terkait kegiatan usaha sama detail produk maupun aspek pendukung lainnya. Nah, jadi kalau ada gambar-gambar produk, terus kegiatan usaha, foto lokasi usaha, itu berarti dicantumkannya di akhir. Nah, gitu sih teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebetulnya saya pengennya teh apa namanya ketemu satu persatu, cuman kayaknya agak nggak memungkinkan waktunya. Gimana Kang Fadil, ada yang mau ditanyain? bisnis yang belum berjalan, baru ingin berjalan, itu hitungan ini itu gimana? Hitungan yang apanya Kang? Laba ini Sorry, belum nggak berjalan. nggak kedengeran Abah, maaf maaf. Boleh di chat aja, diketik. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, kalau misalkan yang bentuknya bisnis plan gitu ya. Jadi karena si bisnisnya itu belum berjalan. Nah, sebetulnya untuk laporan keuangannya itu bukan menggunakan laporan laporan keuangan 3 bulan terakhir, berarti kalian menggunakan proyeksi keuangan gitu. Iya, benar pakai estimasi aja. Jadi silahkan diproyeksikan. Nah, jangan lupa Kang Fadil biasanya itu mengikuti eh, growth. Jadi jangan sampai penjualannya misalkan pasti akan terjual 100 pieces per bulan gitu. Nah, tapi ketika kita baru memperkenalkan produk, itu biasanya misalnya baru 80% dari target gitu. Terus udah gitu bulan kedua kondisinya seperti apa, bulan ketiga nanti kondisinya seperti apa. Jadi diceritain secara detail gitu. Nah, untuk penghitungan HPP-nya mah pasti kan udah bisa ya walaupun belum berjalan juga. Terus untuk penghitungan neraca dan juga laporan laba rugi itu berarti harus menyesuaikan dari proyeksi penjualan. Nah, mungkin untuk pembekalan sampai di situ dulu. Nah, saya tuh ada waktu di hari Jumat. Kalau teman-teman ada yang mau di Kamis, bisa sih Kamis pagi. Saya ada waktu juga.
Kalau enggak Jumat. Kalau Jumat dari pagi sampai malam saya bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa ketemu saya atau eh, melalui Zoom atau melalui chat WA juga boleh gitu. Nah, untuk hari ini eh, saya kebenaran mohon maaf banget ya lagi kurang fit, jadi kurang prima juga nih untuk ngejelasinnya gitu. Nah, nanti kembali lagi, yang penting hari ini ada bayangan dulu seperti apa. Lalu kalau ada yang mau didiskusikan silahkan berarti bisa di hari Kamis pagi maupun di hari Jumat. Boleh Kang Fadil untuk bertemu langsung. Ya tadi itu boleh di Kamis pagi dari jam 10 sampai jam 2 saya ada di Prodi. Kalau hari Jumat dari jam 10 sampai jam 4 sore gitu. Kan kalian batas pengumpulan hari Sabtu ya kalau nggak salah. Berarti bisa kalau misalkan hari Kamis atau hari Jumat berarti masih ada waktu ya. Oh, tanggal 14. Berarti tanggal 13 juga bisa. Saya ketemu di jam 8 sampai jam 2 siang. Tapi kalau bisa masih, kalau memungkinkan ada waktunya, kalau boleh di hari Jumat aja ya. Gitu sih teman-teman. Mungkin nanti bisa dilanjutin untuk diskusi perorangannya aja ya. Gitu. Sekali lagi, makasih banyak atas waktunya. Dan saya harapkan di sini teman-teman jadi ada gambaran dan juga sudah mulai mencoba menulis bisnis plan dan bisnis reportnya. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, bisa di hari Kamis maupun Jumat, atau kalau hari Sabtu juga bisa gitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Fadil ada titipan dari Ibu Rini, kelasnya pindah ke ruang 111. Fadil, baik Bu. Oke deh kalau gitu. Saya izin akhiri eh, pertemuan kali ini, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.